Semua tangan kanannya memegang jantungnya masing-masing. Tangan kanan pegang jantungnya masing-masing. Menurut Dr. Aisyah Dahlan yang wajahnya mirip dengan Bunda Sri seperti kata pakar psikolog muslimah kita itu, yang pegang dadanya dengan tangan kanan, kemudian banyak zikir, banyak sholawat, insya Allah semua pengaruh negatif di tubuhnya akan dihilangkan oleh Allah. Perasaan sedih, susah, galau akan dihilangkan semua atas izin Allah. Pegang dada masing-masing, jantung masing-masing maksud saya. Kemudian kita lanjut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa semua aura negatif dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwan fillah wa akhwat fillah, wabil khusus para kiai, para alim ulama, para sepuh, tokoh masyarakat, para ustadz dan ustadzah, para haji dan hajah sekalian. Tak lupa masya Allah hadir tengah kita Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia atau yang wakil, juga Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia, masya Allah luar biasa. Juga Bapak Kolonel Agus dari Kodam Korek, masya Allah luar biasa. Juga yang kita banggakan tentunya ibu-ibu dari Perempuan Ismi Indonesia, juga ketuanya tentunya Bunda Sri, dan juga gerakan perempuan dari Yayasan Haji Denpasar Bali, masya Allah ini banyak sekali di sini ya. Dari MTP IHD masih sampai bareng dua, dan masih banyak lagi, mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Apa yang belum saya sebut? Forum Komunikasi Majelis Taklim Ibu-Ibu Provinsi Bali, tepuk tangan luar biasa ya. Bapak sekalian, karena waktu terbatas, saya kenalkan singkat saya mengenalkan singkat saja, sekaligus mewakili tim Sabri dan Ustadz Kiai Fikri ZNZ. Kenalkan, nama saya Restu Sugiarto. Kalau di TV sering dipanggil Ustadz Cinta. Saya mengasuh program Klinik Cinta Indosiar, Syiar Cinta Indosiar, Indahnya Cinta MNC TV, Taman Cinta, Majelis Cinta MNC Muslim Division, dan sekarang setiap pagi juga tayang di UC TV, Bijak TV, judulnya Berdoa Yuk. Ya, nanti bisa ditonton.
Mengapa dijuluki kisah cinta? Karena saya paling senang membantu menjodohkan yang masih jomblo-jomblo, termasuk duda dan janda. Adakah janda di sini? Kalau janda-janda jangan pulang dulu ya. Janda selalu di depan ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, angkat tangan yang cinta dengan almarhum Kiai Haji Zainuddin Enjen, angkat tangan. Yang gak cinta boleh pulang ya. Semua cinta, semua kangen dengan ceramah beliau. Siang ini kita bawakan fotokopinya. Kawan, karena wajahnya Ustaz Fikri ini mirip dengan abah beliau, betul? Suaranya mirip, lucunya mirip. Tapi yang tak kalah pentingnya adalah ciri khas ceramah beliau dan juga abah beliau sama, merindukan kita untuk selalu dekat dengan Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nanti setelah ceramah beliau akan menerangkan lebih lanjut tentang program mencetak 1 juta penghafal Quran. Sekarang kita akan simak dulu tausiah dari beliau. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, seperti biasa, permintaan saya satu, tolong semua bisa senyum dulu. Senyum dulu semuanya. Senyum dulu semuanya. Orang yang senyum sekali sehari insya Allah masih hidup ya. Orang yang senyum 10 kali sehari sehat. Orang yang senyum 100 kali sehari seperti olahraga mendayung 10 menit sehat banget. Tapi yang senyum-senyum 10.000 kali per hari perlu kita periksa. Sehat semuanya? Alhamdulillah, kita akan langsung simak tausiah dari Ustaz Haji Fikri Zainuddin Enjen. Waktu dan tempat kita haturkan kepada beliau. Waliyatafadhal masykuran. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatidz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, hadir di tengah-tengah kita Ketua MUI Provinsi Bali, para pejabat di lingkungan Kodam dan Korem, segenap pimpinan dan pengurus Majelis Taklim Provinsi Bali, DKM Masjid Agung Sudirman, Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Manusia adalah makhluk sosial yang harus bermasyarakat. Sebab siapa dan betapapun kita nggak bisa hidup sendirian. Kita perlu bantuan orang lain dan orang lain perlu bantuan kita. Jangankan untuk perkara yang susah, untuk hal-hal yang mudah saja kita perlu bantuan orang lain. Apa contohnya? Senyum. Itu perkara mudah, tapi untuk senyum kita perlu bantuan orang lain. Hati-hati, ibu-ibu kalau udah bisa senyum sendirian, hati-hati. Siapa dan betapapun kita hidup perlu bantuan orang lain, betul atau tidak? Sebab itu Quran mengajarkan, manusia, hiduplah kalian lita'arofu, bergaul. Bu, kita ini disuruh hidup bergaul. Rumus bergaul itu sebenarnya gampang kok. Apa yang kita rasakan gak enak, orang lain ngerasainnya juga sama. Itu rumus bergaul.
Nih, saya kasih tahu nih, rumus bergaul itu gampang. Apa yang kita rasakan gak enak, orang lain juga ngerasainnya sama. Kalau dicubit itu sakit, jangan suka nyubit orang. Kalau direndahin itu gak enak, jangan suka ngerendahin orang. Kalau dikatain itu gak enak, jangan suka ngatain orang. Rumus bergaul itu yang kita rasakan gak enak, orang lain juga ngerasainnya sama. Bergaul itu bukan cuma orang harus ngerti perasaan kita, tapi juga kita mau belajar untuk ngertiin perasaan orang lain. Kalau bergaul, orang saja harus ngerti perasaan kita. Nanti bergaul model kayak begini, ujung-ujungnya baper. Senang bercanda, dibercandain marah. Doyan ngebanyol, dibanyolin ngambek. Ada orang sini kayak begitu bergaulnya, ada? Yang mana orangnya? Bapak Ibu saudara-saudara, nah kita tahu yang namanya bergaul itu pasti membawa dampak baik dan dampak buruk. Betul atau tidak? Dampak baiknya kita ambil, dampak buruknya kita tinggalkan. Apa saja pergaulan yang membawa dampak buruk harus kita hindari. Pertama, jangan berteman dengan orang yang punya penyakit iri. Apa iri itu? Gak senang melihat orang lain berhasil, gak suka melihat orang lain bahagia. Itu iri itu. Tetangganya beli motor, demam. Tetangganya beli mobil, opnam. Dengar di rumah sakit tetangganya bangun rumah, modal sekalian. Padahal yang diajarkan baginda Nabi, kalau tetanggamu dapat nikmat, dia senang, kamu ikut merasakan kesenangannya juga. Ini yang diajarkan Islam. Alhamdulillah tetangga saya beli motor baru, kapan-kapan kan saya bisa pinjam. Kalau dikasih. Tetangganya beli mobil baru, alhamdulillah tetangga saya beli mobil baru, kapan-kapan kan saya bisa pinjam. Tetangganya punya istri baru, nah ini nggak boleh. Kalau tetanggamu dapat nikmat, dia senang, kamu ikut merasakan kesenangannya. Tapi sebaliknya, kalau tetanggamu terkena bencana, mendapat musibah, dia susah, kamu ikut merasakan kesulitannya juga. Hari ini setahun lebih, saudara-saudara kita di Palestina, mereka habis-habisan luluh lantak dibombardir oleh Zionis Israel. Duka mereka adalah nestapa buat kita. Paling tidak kita doakan mereka agar Allah berikan kesabaran, kemenangan kepada mereka semua. Amin. Ya Rabbal. Bapak Ibu saudara-saudara, kita hidup di tengah masyarakat, pasti aja ada orang yang punya penyakit iri. Betul atau tidak? Kenal, boleh, berkawan akrab, nanti dulu. Kenapa? Sifat irinya khawatir nular kepada diri kita. Saudara, di neraka itu penghuninya paling banyak adalah penyakit hati. Sebab ini bahaya ini. Penyakit hati dengan penyakit badan cirinya mencolok. Pertama, penyakit badan itu umumnya penderita tahu penyakitnya sendiri. Kita bisulan. Bisulan itu apa orang bilang? Gendut.
Undur. 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 Undur kan mundur. Undur ya. Saudara, kita sakit bisul, datang ke dokter. Kenapa kita datang ke dokter? Karena bisul yang ada di badan kita sendiri yang merasakannya. Itu penyakit badan. Penyakit badan biasanya penderita bisa merasakan itu penyakit badan. Tapi kalau penyakit hati, penderita tidak tahu, orang yang lihat yang pada tahu. Itu bedanya tuh. Sombong, orang lain yang lihat, penderitanya nggak tahu kalau dirinya punya penyakit sombong. Maka penghuni neraka mereka lebih banyak penderita penyakit hati. Nggak ada tuh di neraka nanti orang ditanya, Mas, sampai masuk neraka kenapa? Waktu di Bali saya punya penyakit bisul. Ada penghuni neraka kebanyakan punya penyakit hati. Di antaranya adalah sifat sombong. Nauzubillah. Kita hidup di tengah kampung, hidup bermasyarakat, pasti aja ada orang yang punya penyakit iri, dengki, hasut. Kenal boleh, tapi berkawan akrab nanti dulu. Kenapa? Sifat hasutnya kita khawatir nular kepada diri kita. Jelas? Satu tuh. Yang kedua, hindari dalam pergaulan berteman sama orang yang senangnya bohong. Apa bohong itu? Memanipulasi kebaikan, memanipulasi kebenaran demi keuntungan dirinya sendiri. Orang lain yang bekerja, orang lain yang berkarya, orang lain yang keras keringat banting tulang mati-matian, karyanya diakui, padahal dia sendiri gak ngapa-ngapain. Ini persis kata orang, ayam yang bertelur tapi sapi yang dapat nama. Ayam mati-matian bertelur, sapi yang dapat nama. Telur mata sapi. Memanipulasi kebenaran demi keuntungan dirinya sendiri. Biar dilihat paling berjasa, biar dilihat paling hebat, padahal gak ngapa-ngapain, tapi karya orang diakui. Bohong. Nah, kita lihat sekarang. Itu sebabnya kita umat Islam meyakini dan menjadikan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai pemimpin kita dari mulai alam dunia sampai alam akhirat. Kenapa Nabi kita angkat jadi pemimpin? Kenapa beliau pemimpinnya orang-orang beriman? Karena Nabi ucapan dengan perbuatan sama. Maaf, pemimpin-pemimpin sekarang ini kan ucapan dengan perbuatannya banyak yang beda. Bohong. Ucapan sama perbuatannya beda. Janji katanya mau mensejahterakan rakyat, ini malah menambah kesengsaraan rakyat. Ucapan dengan perbuatan beda. Nabi beliau bergelar Al-Amin, ucapan dengan perbuatannya sama. Kalau Nabi bilang A yang dikerjakan. Kalau Nabi bilang B yang dilakukan. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, kita hidup di tengah masyarakat, di tengah kampung, pasti ada saja orang yang senangnya berbohong, memanipulasi kebenaran demi keuntungan dirinya sendiri. Kenal boleh, tapi berkawan akrab
pendiri negara kita tercinta Muhammad Hatta, beliau pernah menyampaikan begini, kalau nggak pintar masih bisa diperbaiki dengan banyak belajar, nanti juga lama-lama jadi pintar. Kalau nggak pengalaman bisa diperbaiki dengan banyak latihan, nanti juga lama-lama jadi pengalaman. Tapi kalau sudah bohong, susah untuk diperbaiki. Kenapa? Sekali berbohong, maka akan ada bohong-bohong yang ikut di belakangnya. Muhammad Hatta menyampaikan hal tersebut. Kenal boleh dengan orang macam ini, tapi berkawan akrab nanti dulu. Kita khawatir sifat bohongnya nular kepada diri kita. Jelas? Jelas? Yang ketiga, hindari dalam pergaulan berteman sama orang yang senangnya ngomong melulu, apaan saja dikomentari, apaan saja diomongin. Kira-kira kalau 5 menit nggak ngomong, nggak semumet. Nah, gini dah, saudara, orang boleh saja ngomongin kita apapun juga. Orang berhak ngomongin kita segala rupa. Tapi ketahuilah, hidup ini kita yang menjalankan. Janganlah kita pandai hanya cuma sekedar mengomentari orang, tapi hendaknya kita pandai juga untuk introspeksi diri kita. Kalau komentarin orang itu paling enak. Kenapa? Umumnya kalau ngomongin orang, nyari-nyari kesalahan orang. Kalau nyari-nyari kesalahan orang itu paling gampang tuh. Yang gak salah aja bisa jadi salah. Betul atau tidak? Komentarin orang paling gampang, gak perlu pakai proses belajar. Itu gampang. Dulu tahun 1986 waktu saya mondok di pesantren Tewireng, satu hari abah saya Allahyarham Ki Haji Zainuddin MZ datang menjenguk. Abah saya, "Hei, bapak saya, hei, bapak saya." Ibu kenal sama Ki Zainuddin? Kenalan di mana saja? Kata apa saya gini, Fikri, jangan gampang komentarin orang. Kalau kamu mau jadi manusia dewasa, lebih baik kamu introspeksi. Oh, introspeksi itu kan cari kelemahan ke diri sendiri. Kalau nyari kelemahan orang mah gampang, tapi kalau introspeksi cari kelemahan diri sendiri, wangel, angel aja. Umumnya kan kita begitu tuh, kita pandai kalau nyari kesalahan orang, tapi kita tutup mata dengan kesalahan diri kita sendiri. Betul atau tidak? Ketahuilah, hampir sebagian masalah yang datang menimpa kita, disadari atau tidak, itu karena ulah dan perbuatan kita sendiri. Cuma karena kita tidak pandai introspeksi, kita nggak sadar itu. Lebih senang kita salah-salahin orang lain. Kegagalan yang terjadi pada diri kita hendaknya membuat kita introspeksi. Yakinlah saudara, itu akar masalahnya ada pada ulah dan perbuatan kita sendiri. Tapi kita kalau menemukan kegagalan, yang lebih senang orang lain yang kita salah-salahin.
Betul atau tidak? Padahal akar masalahnya kalau mau direnungi ada pada diri kita sendiri. Cuma kita nggak sadar, senangnya orang yang kita salahin, kita menganggap diri kita nggak pernah berbuat. Ini bahaya nih. Sama juga dulu ada suami nggak sadar, dia menyangka istrinya pendengarannya terganggu, datang ke dokter THT. Pak dokter, istri saya pendengarannya terganggu itu. Saya kalau ngomong selalu berulang-ulang. Ini bagaimana cara mengatasinya Pak dokter? Kata dokter THT, coba Pak terapi saja dulu. Caranya bagaimana dokter? Besok jarak 10 meter Bapak tanya istri Bapak. Kalau dia nggak jawabin, jarak Bapak deketin lagi 5 meter, tanya lagi istri Bapak. Kalau istri Bapak masih nggak menjawab, jaraknya rapetin 1 meter, Bapak tanya istri Bapak. Baik, kata si suami, pulanglah suami itu. Besok siang di rumah, si suami nanya sama istrinya, jarak 10 meter. Bu, hari ini ibu masak apa? Dia lihat istrinya diam saja. Maju lagi jaraknya jadi 5 meter. Ditanya lagi ke istri, Bu, hari ini ibu masak apa? Dilihat istrinya diam aja. Lebih dekat lagi jarak 1 meter. Di belakang istrinya, suami bilang, Bu, hari ini ibu masak apa? Si istri menoleh sambil berkata, Pak, sudah 3 kali saya jawab, hari ini goreng ayam. Padahal yang terganggu pendengarannya bukan si istri, tapi memang suaminya yang buber. Begitulah kehidupan kita. Kita nggak merasa bahwa kesalahan dan kelemahan sesungguhnya ada pada diri kita, tapi kita nggak mau menerima kegagalan. Kita salahin, kita cari kambing hitam orang lain, kita salah-salahin. Betul atau tidak? Bapak Ibu saudara-saudara, kita hidup bermasyarakat, nggak akan lepas dari komentar orang lain. Jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik saja, tetap akan ada mulut usir orang lain yang ngomongin kita. Kumpulan majelis taklim bikin acara tabligh akbar bekerja sama dengan DKM Masjid Agung Sudirman. Apa dipikir orang sini senang semua? Kumpulan majelis taklim bikin tabligh akbar? Belum tentu. Ibu bikin pengajian, jangan dikira orang di sini senang semua. Belum tentu. Pasti komentarnya macam-macam. Ada yang setuju, bagus perkumpulan majelis taklim wanita bikin pengajian. Apalagi yang ngisinya nanti Ustaz Fikri Zainuddin MZ, bagus, saya setuju. Lalu nyumbang 50 juta umpama. Tapi ada yang mulutnya diam aja, hatinya berundel. Bikinlah pengajian, bikinlah koordinasi safari dakwah, undang Fikri Zainuddin MZ. Mudah-mudahan pas hari haknya orang yang nggak datang. Ada tuh yang kayak begitu tuh, betul atau tidak? Jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik saja, bakalan ada mulut usir orang lain yang ngomongin kita. Nah, substansinya saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudara, daripada kita ngomentarin orang lain, pertama saya mengajak kepada kita semua, mulai saat ini lebih baik kita mendawamkan kalimat istighfar. Ketahuilah, kalau ada orang yang ngomongin kita, sesungguhnya sedang terjadi transfer pahala. Pahala kita bertambah, dosa kita berkurang. Pahala kita bertambah dari mana?
dari orang yang sedang ngomongin kita. Dosa kita berkurang, kemana perginya? Ditimpakan kepada orang yang sedang ngomongin kita. Biarkan mereka ngomongin kita, yang penting kita jaga lisan kita dengan memperbanyak kalimat istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah. Allahumma hamda fa innaka khairul wahimin, Allahumma ansurna fa innaka khairul nasirin, Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin, Allahumma iftah lana fa innaka khairul fatihin, Allahumma ansurna fa innaka khairul raziqin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, manusia yang sudah mendapat jaminan ampun dari dosa-dosanya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu maksum, terpelihara dari salah dan dosa. Kita lihat sejarah. Salah dan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Kita baca sirah Nabawiyah, Nabi itu sehari semalam istighfarnya gak kurang 80 kali. Dalam riwayat yang lain, Nabi itu istighfarnya sehari semalam gak kurang 100 kali. Luar biasa keistimewaan istighfar, penghancur, pelebur, peluntur salah dan dosa yang tiap saat kita lakukan. Bukan cuma itu, orang yang mendawamkan istighfar, hajat dan keinginannya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyatnya amalan istighfar. Saudara, adalah ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Satu hari Imam Ahmad bin Hanbal hatinya ingin benar datang ke kota Baghdad di Irak. Padahal di Baghdad Imam Ahmad bin Hanbal nggak punya santri, nggak ada teman, nggak punya keluarga juga. Tapi karena hatinya ingin benar datang ke Baghdad, berangkatlah Imam Ahmad bin Hanbal dari kampung menuju Irak. Sampai di kota Baghdad, hari sudah menjelang petang. Mampir Imam Ahmad bin Hanbal ke sebuah masjid. Masuk waktu sholat maghrib, ikut beliau sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat maghrib, Imam Ahmad bin Hanbal tadarus Quran. Masuk waktu sholat isya, ikut sholat isya berjamaah. Selesai sholat isya, Imam Ahmad bin Hanbal wirid, zikir dan doa. Rapi doa karena perjalanan dari kampung jauh. Imam Ahmad bin Hanbal terasa letih. Beliau buka jubahnya, beliau lipat imamahnya, sorbannya, dijadikan bantal. Beliau mau istirahat sebentar di dalam masjid. Datang marbot. Nah, marbot bahasa Bali kan marbot. Sama ya. Datang marbot. Kata marbot, Pak, jangan tidur di masjid. Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, saya ini musafir, datang dari jauh, saya mau istirahat sebentar saja di dalam masjid. Gak boleh. Masjid itu tempatnya sholat, bukan tempatnya tidur. Sholat isya sudah dikerjakan, jamaah sudah pada pulang. Sebentar lagi lampu masjid mau saya matikan, pintu masjid mau saya kunci. Kalau tidur, keluar, jangan di dalam masjid. Ya Allah, ulama besar Imam Ahmad bin Hanbal dimaki-maki marbot. Marbot suwe. Keluar Imam Ahmad bin Hanbal dari dalam masjid. Di tepian jalan beliau celingukan. Nah, celingukan itu apa celingukan?
Tenang, tengok. Lola. Bingung. Di depan masjid di tepian jalan Imam Ahmad bin Hanbal bingung. Bapak Ibu, enggak beliau enggak kita ini kalau di kampung, di tempat orang yang kita enggak kenal, teman enggak punya, keluarga enggak ada, pasti bingung juga. Betul atau tidak? Imam Ahmad bin Hanbal keluar dari dalam masjid di tepian jalan, beliau bingung. Di pojok masjid ada pedagang martabak, manggil, Mas, sini. Dihampiri oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kata pedagang martabak, Mas, kelihatannya sampai bukan orang sini ya? Oh. Ngapain sampai datang ke sini? Tidak tahu. Saya ini dari kampung, hati pengen benar datang ke sini. Tapi sampai sini saya bingung. Teman saya nggak punya, kenalan juga nggak ada. Bahkan entar malam saya mau tidur dimanapun, saya tak punya tujuan. Iba pedagang martabak. Kata pedagang martabak, ya udah Mas, kalau sampai nggak punya tujuan, mendingan nginap saja di rumah saya. Senang Imam Ahmad bin Hanbal. Kata pedagang martabak, Mas, senangnya nanti dulu. Mendingan sekarang temenin saya jualan martabak. Saudara bisa bayangkan, ulama besar sekelas Imam Ahmad bin Hanbal dimaki-maki merbot, lalu nemenin orang jualan martabak. Sepanjang Imam Ahmad bin Hanbal menemani pedagang tersebut, beliau kagum. Kenapa? Tidak ada satu kalimat pun keluar dari bibir pedagang martabak itu kecuali untayan kalimat istighfar. Ini konteksnya. Jangan sampai kalimat kita terbuang percuma begitu saja tanpa manfaat. Lebih baik dapatkan istighfar. Selesai pedagang itu, pedagang itu ngajak pulang Imam Ahmad bin Hanbal. Nginap beliau 3 hari 3 malam di rumah pedagang tersebut. Selesai nginap, Imam Ahmad bin Hanbal pamit mau pulang. Pak, saya pamit mau pulang. Terima kasih, saya dikasih nginap di sini. 3 hari saya nemenin Bapak. Saya lihat ibadah Bapak biasa saja. Tapi satu yang membuat saya kagum, kalimat yang keluar dari mulut Bapak nggak ada yang sia-sia, melainkan kalimat istighfar. Pak, saya mau tanya, Bapak sudah lama ngamalin istighfar? Kata pedagang martabak, ya belum lama juga sih, baru juga 20 tahun. Tanpa penasaran Imam Ahmad bin Hanbal. Kata beliau, selama 20 tahun ngamalin istighfar, apa hajat dan keinginan Bapak dikabul oleh Allah? Jawab pedagang martabak, walaupun saya cuma jualan kue basah, tapi mengamalkan istighfar, alhamdulillah kebutuhan saya dicukupi oleh Allah. Memang ada satu keinginan yang sampai sekarang belum terwujud. Di kampung Ano, saya dengar ada seorang ulama, ilmunya luas, santrinya banyak. Saya pengen benar datang silaturahmi ke ulama tersebut ngambil berkah. Tapi dagangan kue nggak bisa saya tinggalkan. Sampai hari ini saya belum juga silaturahmi ke ulama tersebut. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Pak, kalau saya boleh tahu, itu ulama siapa namanya? Dengan jelas pedagang martabak berkata, ulama itu namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Sadarlah Imam Ahmad bin Hanbal bahwa iringan langkah kakinya datang ke kota Baghdad itu karena untayan kalimat istighfar. Bukan cuma itu, ulama besar Imam Ahmad bin Hanbal nginap 3 hari 3 malam di rumah orang yang mendawamkan kalimat istighfar. Daripada ngomentarin orang, daripada cangkem provokan,
daripada lidah kita, mulut kita ngomongin orang, ngerasane wong, berkurang pahala kita, bertambah dosa kita. Dawamkan kalimat istighfar. Iya, saya cuma melihat jam keluar, kenapa ya? Ini pidato sampai jam berapa nih? Jam 15. Oh, jam 12. Berarti sekarang jam 11, jam 10. Masih ada waktu 2 jam lagi sampai jam 12, Bu? Oke? Sampean puas, saya lemas. Mudah tak bayar, minta sampai jam 12. Bapak Ibu saudara-saudara, yang kedua, ini masuk substansi ini. Tabligh akbar hari ini temanya adalah saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling menyayangi. Begitulah agama Islam yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat silaturahmi itu harus kita tumbuh kembangkan. Bu, hari ini kita semua datang ke sini ke Masjid Agung Sudirman. Insya Allah kita semua dapat pahala silaturahmi. Amin. Ini yang hadir 100 orang ada kan? 200 orang. Berapa? 7.000 orang. Campur yang bokeh di luar-luar. Ini yang hadirnya ratusan orang hari ini, insya Allah dapat pahala silaturahmi satu. Tapi bayangkan hari ini koordinasi antara pengurus majelis taklim ini, mereka yang menyebabkan kita berkumpul di sini. Lalu panitia DKM Masjid Agung Sudirman, mereka itulah orang-orang yang mendapat kebanjiran pahala. Kita pahala silaturahminya cuma satu, tapi sponsor, pelopor, penggerak majelis taklim DKM Masjid Agung Sudirman sebanyak yang hadir hari ini, itulah yang mereka dapatkan tiap satu orang. Luar biasa. Enaknya jadi pelopor kebaikan. Makin banyak orang yang ngumpul, makin banyak kita dikirimin pahala. Semua yang hadir, kita kembali lagi yang kedua tadi saya katakan, semangat silaturahmi. Silaturahmi dalam Islam itu bukan harus sewarna. Silaturahmi dalam Islam itu bukan sekia dan sekata. Tapi silaturahmi dalam Islam itu berbeda, tapi saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling mengasihi. Perbedaan dalam silaturahmi menjadi sebuah keluarga, saling bergandengan tangan dan menguatkan, bukan malah menjatuhkan. Itu silaturahmi dalam Islam. Saya dengan saudara pasti berbeda, betul atau tidak? Nih kalau nggak hilaf, saya datang ke Masjid Agung Sudirman ini sudah untuk kali yang ketiga. Dulu bersama almarhum Bapak Haji Nadlah, lalu TV One, dan sekarang dengan perkumpulan perempuan muslimah di Bali. Kalau saya tidak khilaf, ini yang ketiga saya datang. Bu, ibu datang pagi ini ngaji, kerudungnya warnanya beda-beda, betul enggak? Itu semangat silaturahmi itu. Berbeda tapi melahirkan harmoni, berbeda melahirkan keindahan. Kenapa? Di dalam perbedaan
Jangankan wajah, senyum kita saja beda-beda. Betul atau tidak? Saya tadi saya katakan dengan ibu dan bapak pasti berbeda. Saudara ada yang lahir di Bali, ada yang lahir di Denpasar, ada yang lahir di Banyuwangi, ada yang lahir di Padang, ada yang lahir di Jawa. Saya qadarullah lahir di Jakarta. Tempat lahir kita saja beda-beda. Betul atau tidak? Tapi semangat silaturahmi Islam menyadarkan kepada kita bahwa dalam perbedaan saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling menyayangi. Walaupun kita berbeda, perbedaan membuat kita jadi keluarga. Untuk yang ketiga kalinya saya datang di Masjid Agung Sudirman di kota Denpasar. Saya datang ke Bali, saya tidak merasa sebagai seorang tamu. Saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarga. Walaupun kita berbeda, menghina saudara sama juga menghina saya, menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Silaturahmi itu harus betul, bukan sekian sekata, tapi dalam perbedaan ada toleransi, saling menghargai, menghormati, dan tetap menyayangi. Sebagai sesama anak bangsa, kita ini berbeda, betul atau tidak? Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, keyakinan, dan agama. Tapi perbedaan itu semua menyadarkan kita sesama anak bangsa bahwa kita semua adalah keluarga. Kita semua lahir di pangkuan Ibu Pertiwi. Air negeri ini yang kita minum, udara negeri ini yang kita hirup. Walaupun kita berbeda suku, kita berbeda bahasa, kita berbeda keyakinan dan agama, tapi semua kita sudah diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda, kita tetap satu juga. Jangan coba-coba menghina orang Bali. Kenapa? Orang Jawa akan marah. Jangan coba-coba menghina orang Kalimantan. Kenapa? Orang Sumatera akan marah. Jangan coba-coba menghina orang Sulawesi. Kenapa? Orang Maluku akan marah. Jangan pernah coba-coba menghina saudara-saudara kami orang Papua. Kenapa? Seluruh rakyat Indonesia akan bangkit membela saudara yang dihina di Papua itu. Begitulah kita, walaupun berbeda suku, bahasa, dan agama, kita sudah jadi sebuah keluarga. Karenanya semangat silaturahmi ini harus terus kita kembangkan, harus terus kita galakkan supaya kita semua menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun. Yang ketiga, yang terakhir, Bu, dengan pengajian seperti ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditetapkan dan dikuatkan iman kita. Semua kita ingin kembali dalam kondisi husnul khatimah. Kita sadar betul orang yang ngaku beriman maka satu paket dengan memperbanyak nilai-nilai kebaikan. Tidak sempurna iman seseorang apabila dalam kehidupannya tidak menebarkan nilai-nilai kebaikan. Memohon kepada Allah untuk istiqomah dalam keimanan, maka dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita tebarkan nilai-nilai kebaikan. Bahasa sederhananya begini, orang yang imannya meningkat itu kelihatan dalam kehidupan sehari-hari, dia akan semangat menebarkan nilai-nilai kebaikan. Ingatlah, perbuatan apapun juga yang kita lakukan di alam dunia, itulah yang akan menjadi total perjalanan kita di akhirat nanti.
Yang baik dan yang buruk, perbuatan itu yang harus kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman dia sadar betul akan kembali menghadap Allah, maka kesempurnaan dari nilai iman dia tebarkan nilai-nilai kebaikan. Perlu diingat, kebaikan yang kita lakukan bukan untuk menyenangkan Allah. Sebalik orang gak ada yang sholat, Allah gak akan pensiun jadi Tuhan. Betul atau tidak? Sebalik orang gak ada yang sedekah, Allah gak akan bangkrut jadi Tuhan. Kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, manfaatnya akan kembali buat diri kita. Karena itu jadi bekal perjalanan kita masuk ke alam kubur. Maaf, ini yang hadir semua nih calon-calon penghuni kubur. Betul? Ada orang sini yang hidup terus-terusan. Ini semuanya nih calon-calon jenazah. Hoi, calon wali kota belum tentu jadi wali kota. Calon mati pasti. Betul atau tidak? Calon bupati belum tentu jadi bupati. Calon mati pasti. Bapak-bapak yang di sebelah kanan saya itu pasti bakal mati atau tidak? Mati. DKM Masjid Agung Sudirman bakal mati atau tidak? Mati. Ibu-ibu yang di depan saya pasti bakal mati atau tidak? Mati. Saya yang lagi diri di sini bakal mati atau tidak? Perbuatan kita lah yang akan jadi bekal. Perbuatan baik dan buruk itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Kata Nabi kan begitu tuh. Nanti kalau sudah waktunya, malaikat maut akan datang menjemput, dicabut ruh kita. Saudara, hari itu pasti akan terjadi. Semua kita akan mengalami. Betul? Dicabut ruh kita, terbujur kaku jasad kita. Mulailah tetangga datang, keluarga datang, diurusi jasad kita. Hari itu pasti terjadi. Dimandikan jasad kita, dikafani, disolatkan, dinaikkan jasad kita ke atas kendaraan yang paling serem, namanya keranda jenazah. Siapa yang naik kendaraan itu pasti mati. Belum pernah ada yang gagal. Kata Nabi yang ngantar cuma 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal, perbuatan. Yang baik dan yang buruk itu nganterin kita. Sayang yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu. Keluarga dan harta pulang. Harta kita boleh jadi rumah megah, mobil mewah, hektaran sawah, uang berlimpah, di bank maupun di rumah, hanya akan kita tinggalkan dan itu jadi rebutan ahli waris kita saja. Betul? Keluarga, pasangan kita hari itu ternyata nggak akan seorang pun mau nemenin kita di dalam kubur. Kalau nanti bapak-bapak mati duluan, mohon maaf, jangan mengharap istri mau menemani masuk ke dalam. Kelihatanlah cinta pasangan kepada kita. Bagaimanapun cintanya istri, kamuflase, manis di bibir, gak sesuai dengan bukti. Diturunin jasad suami ke dalam kubur, ditutup pakai papan, dikuruk dengan tanah. Paling istri kita cuma berdiri di tepian lahat, berlinang air mata sambil berkata, "Mas, sampai sini saja saya ngantar. Mudah-mudahan sampai betah di dalam. Nggak usah naik-naik lagi, Mas." Nyatalah cintanya cuma di mulut saja. Bu, sekarang kalau ibu-ibu yang mati duluan, jangan mengharap suami mau kembali masuk ke dalam.
Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka. Kami ini para suami, apabila ditinggal mati istri, tentulah kami bersedih. Kenapa? Istri buat kami para suami belahan jiwa, pelipur lara. Apa suami nggak nangis ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka ya. Kami ini suami, kalau ditinggal mati istri bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana bandingnya. Nyatalah yang memenuhi kita jadi bekal perbuatan baik dan buruk itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Kalau sadarlah kita akan hal itu, maka kualitas iman dibarengi dengan paket memperbanyak amal kebaikan. Artinya kebaikan sedikit apapun yang kita lakukan, manfaatnya akan kembali buat diri kita. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali buat dirimu. Kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu juga akan menimpa dirimu sendiri. Bu, kalau ibu berbuat baik sama orang, zahirnya orang itu menerima kebaikan yang ibu lakukan. Tapi hakikatnya ibu sedang berbuat baik bagi diri ibu sendiri. Contoh, nanti selesai pengajian, DKM Masjid Agung Sudirman ngamplopin saya uang 5 juta. Umpama kelihatannya DKM berbuat baik, betul atau tidak? Tapi hakikatnya DKM sedang berbuat baik bagi dirinya sendiri. Itulah gambaran kita. Apa yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, bukan untuk menyenangkan Allah, tapi akan kembali manfaatnya bekal perjalanan kita masuk ke alam kubur. Sampai sini Bapak Ibu Saudara-saudara, maka semangatlah kita dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan, bukti bahwa kualitas iman kita meningkat. Bapak Ibu, saya ingin mengajak siang ini, mau nggak meningkatkan kualitas iman? Oh, yang jawab 30 orang. Bapak Ibu Saudara-saudara, mau meningkatkan kualitas iman? Mau menebarkan nilai-nilai kebaikan? Saya tes bersama dengan saya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mau ikut sedekah? Bawa uang? Berapa? Mangewu. Masuk kebun binatang saja tiketnya 75.000. Berapa masuk kebun binatang? 100 lebih. Itu cuma lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ Mangewu? Kita tahulah yang namanya sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Betul atau tidak? Soal besarnya nomor 1. Buat apa sedekah kecil kalau tak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Kata Nabi kan gitu, perangi alam kubur. Ya Allah, tadi sudah saya sampaikan, kita ini calon-calon penghuni kubur. Hoi. Kata Nabi, terangi alam kuburmu. Rupa-rupanya alam kubur kita peteng, gelap, pengap, sepi dan sunyi. Pantas Nabi mengatakan terangi alam kubur. Dengan apa? Perbanyaklah amalan sedekah. Oh, amalan sedekah yang kita lakukan itu jadi lentera, jadi pelita, jadi cahaya yang menerangi alam kubur kita masing-masing. Ustaz, kalau itu saya mau ikut sedekah Ustaz 1 juta. Cahaya kuburnya terang, lampu neon.
Ustaz saya ikut sedekah Ustaz 100.000 patoma. Ustaz saya 10.000 Ustaz. Lilitin. Ustaz saya mangewu pentol korek lumayan masih remeng-remeng tuh. Terakhir dalam gubernur dengan amalan sedekah manfaatkan kembali buat diri kita, bukan untuk orang lain. Nah, saya akan mengingatkan kotak-kotak amal ibu bapak isi seikhlasnya. Bu, nah ini penting kalau mau datang ke majelis pengajian biasain bawa duit. Kita ini mau ke pegunungan aja rekreasi bawa uang 2 juta masih khawatir takut kurang. Betul? Ini ratusan orang semuanya mau ke akhirat nih. Enggak bawa duit, nekat. Ustaz dilala. Saya pengen ikut sedekah, tapi pagi ini saya nggak bawa uang Ustaz. Ya sudah, ibu yang nggak bawa uang nggak apa-apa. Nanti petugas kotak amal sampai depan ibu pinjam dulu sama tetangga sebelahnya. Kalau tetangganya sama-sama nggak bawa uang, ya sudahlah, ibu pura-pura saja masukin tangan ibu ke dalam kotak amal. Tapi jangan ambil yang di dalam. Mana petugas sudah siap? Dimulai dari saya dulu sini. Terus tuh kita tolong bantu. Saya bawa uang. Angel Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Arusa Khafiqaini, ya Habibi, ya Arusa Khafiqaini, ya Muhayyad, ya Munajjad, ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru amali, anta misbahus suduri. Sallallahu sallallahu
Bapak-Ibu, saudara-saudara, mohon maaf tanpa maksud menggurui. Sejak hari ini dan seterusnya, kalau kita melakukan amalan sedekah tanpa mengurangi pahala kita, niatkan pahalanya kita kirim buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Aku yakin akan sampai kepada mereka dan mereka senangnya luar biasa. Mereka sangat menanti kiriman dari kita yang masih hidup di alam dunia. Semua kita punya keluarga, semua kita punya ibu dan bapak. Kalau mereka masih ada, teruslah berbakti kepada mereka. Tapi kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan doa dan pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia tanpa mengurangi pahala kita. Pahala itu akan sampai kepada mereka. Mudah-mudahan itu jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Kubur mereka Allah jadikan rodoh min riyadil jannah. Kelewatan, keterlaluan, kebangetan. Jadi anak punya orang tua sudah meninggal, nggak pernah kirimkan doa, apalagi pahala sedekah yang dia lakukan di alam dunia. Apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita punya hari ini, ketahuilah itu semua buah dari perjuangan dan pengorbanan ibu dan bapak kita. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Tanpa mereka kita tidak akan pernah punya apa-apa. Andai kata dunia dan seisinya kita persembahkan kepada ibu dan bapak untuk membayar jasa, tak akan terbayar jasa mereka membesarkan dan merawat diri kita. Semua yang kita rasakan hari ini karena buah dan perjuangan ibu dan bapak kita. Kalau mereka masih ada, teruslah berbakti. Kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan doa dan pahala sedekah kepada mereka. Saudara, perhitungan waktu di alam dunia dengan di alam kubur jauh berbeda. Satu hari di alam kubur, 1000 tahun di Denpasar. Saya bicara ini berdasarkan kitab-kitab klasik yang ditulis oleh ulama-ulama kita. Mereka menulis buku bukan karena sembarang menulis, tapi intuitif, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, saya berbicara seperti ini. Ayo kita sama-sama bayangkan wajah ibu dan bapak kita yang sudah wafat. Satu hari di alam kubur, 1000 tahun di kota Denpasar. Kita pun akan masuk ke alam kubur tersebut. Tapi perbedaan waktunya begitu lama. Satu hari di alam kubur, 1000 tahun di Denpasar. Kalau 2 hari kita kelupaan, nggak ngirimin ibu bapak kita doa Fatihah, apalagi pahala
pahala sedekah, mereka menanti selama 2000 tahun. Kalau seminggu kita nggak ngirimin doa, kiriman Fatihah dan pahala sedekah, ibu bapak kita mengharap selama 7000 tahun. Untung ada hari Jumat, ketika khutbah kedua khotib berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum. Orang-orang tua macam itu yang dilupakan oleh anak-anak yang hidup di alam dunia masuk ke bagian doa kiriman dari alam dunia, yaitu dari kaum muslimin dan muslimat. Tapi sayang, cuma 7 hari sekali, 7000 tahun dapat kiriman doa dari kaum muslimin dan muslimat. Kemana anak keturunannya? Fil abna, apa yang dilakukan orang tua nanti anak pasti akan melakukannya. Kalau kita cuek bebek, tidak peduli dengan leluhur kita, nggak pernah mengirimkan tawasul, doa, Fatihah dan pahala sedekah, yakinlah ketika kita masuk ke alam kubur, anak keturunan kita nggak akan ada yang peduli dengan kita. Kita saat itu baru merasakan betapa sengsaranya hidup di alam kubur, tapi anak keturunan nggak pernah mengirimkan doa kepada kita, karena waktu hidup di alam dunia kita pun tidak melakukan pengiriman doa kepada leluhur kita. Karena itu saya titip pesan, mulai hari ini dan seterusnya, kalau mau melakukan amalan sedekah, niatkan pahala itu tanpa mengurangi pahala kita, kirim pahalanya buat keluarga kita yang sudah meninggal dunia, dengan harapan itu jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Kubur keluarga mereka, kubur keluarga kita, Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Nah, ini hari kedua saya muter di Bali. Ini titik yang keempat. Insya Allah nanti pada asar titik yang kelima sampai malam, sampai hari Senin siang. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Haja Sri, insya Allah ada 12 titik kajian di Bali ini. Doakan biar saya sehat dan kuat. Inilah resiko nerusin warisan. Nah, yang memprakarsai acara tabligh akbar ini Himpunan Majelis Taklim Denpasar dan Bali, lalu Perhimpunan Perempuan ISMI Wilayah Bali, dan teman-teman dari Yayasan Cinta Darul Dakwah. Yayasan Cinta Darul Dakwah ini dibina oleh Ustadz Restu Sugiarto, dipimpin oleh Ustadz Hardi. Yayasan ini punya satu program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Ini program bukan program khayalan, ini program realistis. Kita ini umat Islam terbesar di Indonesia, betul atau tidak? Penduduk Indonesia 275 juta jiwa, beragama Muslim 225 juta jiwa. Mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, rasa-rasanya bisa cepat terrealisasi asal kita mau saling membantu, bahu-membahu. Program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran bukan program khayalan. Sekarang ini mencetak terbanyaknya dari Palestina. Mudah-mudahan di masa yang akan datang giliran Indonesia jadi terbanyak mencetak penghafal Al-Quran. Amin. Mudah-mudahan di salah satu mereka adalah anak-anak kita semua. Nah, sebagai pembina, Ustadz Restu Sugiarto akan menyampaikan sekelumit tentang program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran sambil mengajak kepada kita semua untuk ikut
Tapi saya ulangi sekali lagi, agar menambah keberkahan hidup kita di alam dunia. Bapak Ibu jamaah Masjid Agung Sudirman, kalau nanti hendak ada yang ingin ikut berkontribusi, sekali lagi saya ingatkan, niatkan pahalanya, kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Mereka akan senang luar biasa. Insya Allah kehidupan kita di masa yang akan datang jauh akan lebih bertambah berkah. Kepada Ustaz Rasul, waktu dan tempat saya persilakan. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Fikri Zain bin MC. Masya Allah. Bapak Ibu angkat tangan yang cinta dengan orang tua masing